Nabi bersabda,
anggota yang lain untuk merasakannya. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi, umat Islam bersatu, umat Islam harus menjaga persaudaraan dan ukhuwahnya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Kunna adalah ummah." Kami dulu adalah bangsa, kami dulu adalah umat dalam artian fa'azzallahu Islam. Allah muliakan kita semua dengan agama Islam. Wa ma abdana ibtagha izzata fi ghairihi adalah Allah. Kalau yang cari kemuliaan di luar agama Islam, Allah binakan kita. Sekarang kita tahu sebenarnya pasti gimana caranya. Pertama, kenalilah persoalan yang terjadi pasti itu bukan perang politik, bukan cuma hanya serangan antara Hamas dan Zionis, tapi ini adalah pergeseran orang Zionis mengusir 2,5 juta dari Gaza ke negara-negara tetangga. Sesuai dengan Indonesia akan berikan satu masalah wilayah satu persatu. Lama-lama mereka akan mengambil semua kekuasaan yang ada di dalam Palestina. Maka pernyataan dari Indonesia mengatakan selepas dari kami yang ada di dalam sini, kami yang muslim aman-amannya. Berarti itu adalah rencana kecil dari Yahudi untuk mengambil wilayah Palestina satu persatu sehingga membebaskan. Kalau umat Islam tidak tahu, tidak sadar, lama-lama negara-negara yang lain akan muncul bersama mereka. Kita umat Islam mau kirim bantuan, kadang-kadang di awal diusul, tapi dengan Amerika mulai kirim bantuan, bukan makanan, tapi malah kirim bantuan ke Indonesia ini dengan apa? Senjata, dengan alat perang, bantuan militer, dan itu mereka mata dunia sudah buka. Kira anak Pasir Timur mata dunia buka, tapi kira anak Ukraina dunia berkah, dunia untuk diapa. Tapi kira anak Pasir Timur satu tidak ada yang bercakap, satu pun tidak ada hak asasi manusia. Dan itu dari diskusi hak asasi manusia pihak Indonesia berkata alasannya hak asasi manusia, manusia punya hak asasi manusia. Berarti itu bohong. Orang Gaza mengajari kita bahwa hak asasi manusia itu cuma hanya tinta ke atas kertas, tidak dilaksanakan, tidak berlaku bagi orang Islam, tapi bagi orang Ukraina berlaku, bagi orang Yahudi berlaku, tapi bagi orang Islam tidak sama sekali. Para jemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat Palestina yang menjadi persoalannya, perang bisa dapat akidah. Yang kedua, sebarkan buat mereka medsos, Facebook, Instagram, YouTube, Instagram, 2 minggu, 3 minggu yang lalu, dia ikut Instagram saya, akun saya, dihapus sama mereka, sampai sekarang tidak kembali lagi. Dan saya tidak berharap dia kembali lagi. Saya ingin pertama Ahmad Al-Isri, sekarang saya ingin Ahmad Al-Isri 2, besok kita tahun lagi Ahmad Al-Isri 3, 4, 5, sampai 1000 sampai ke-2. Dan harusnya menteri kita di Indonesia diangkat Instagram ini. Kenapa dengan keluarga kami di Indonesia harus kita Palestina, Quran Palestina, malah dihapus sama Instagram. Harus menteri kita yang berbicara, harus kita bersuara, harus kita punya prinsip yang kuat. Kalau kamu hapus semua status tentang Palestina dalam orang menjadi, kami akan berdiam di sana Indonesia. Tapi saya sekarang dibiarkan ternyata itu bola mulia. Jadi harus hakimnya biasakan. Medsos dikuasai oleh mereka. Kenapa? Biar orang semua berita tentang Palestina tertutup, tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi pada saudara dari Palestina. Yang ketiga, lakukan doa, apalagi saat berhujan, apalagi saat azab, antara azab ketika sujud sebelum malam,
saja orang bisa digunakan waktu yang lama karena mereka itu tidak langsung menerima itu masuk ke dalam Gaza itu antri harus diperiksa sama yang dulu siris dicek tanpa ada alat-alat atau ada senjata maka itu dibongkar dicek dulu itu makanan bukan kalau makanan dibersihkan dan itu yang kita lakukan insya Allah bulan depan tanggal 13-14 Januari kita akan berangkat ke Mesir kerjasama dengan Al-Azhar Mesir dengan Al-Azhar Mesir insya Allah kita mempersiapkan untuk kemanusiaan untuk saudara kita saya yakin kalau jamaah sudah tahu bahwa uang yang saya sediakan yang saya infakkan jadi makanan yang membantu kebutuhan saudara kita di Palestina pasti kita akan bahagia bukan hanya di dunia tapi akhirat pada saat kita berhadapan dengan Allah Allah bertanya apa yang kau lakukan untuk saudaraku mereka berzalimi dibunuh dianiaya apa yang dikatakan kau aku bisa mengirimkan bantuan aku bisa mengirimkan doa aku mendengarkan tentang persoalan Palestina itu saat ini yang bisa kita lakukan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan kita berdoa pada saat hujan ini mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara kita di Palestina amin mudah-mudahan kita terkenal oleh Allah diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Zionis Yahudi dimanapun berada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan satu hari bagi Zionis Yahudi sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad dan Thamud mudah-mudahan anak-anak Palestina diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah mudah-mudahan ibu-ibu yang kehilangan anak suami dan adiknya insya Allah diberikan kesabaran oleh Allah mudah-mudahan mereka senantiasa dalam lindungan Allah mudah-mudahan Allah berikan perlindungan yang kepada para mujahidin di Palestina mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi diri kita Indonesia di mana pun kita berada mudah-mudahan Allah jaga persatuan dan kesatuan kita mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia di dalam taat Allah pertemukan kita di akhirat di surga ya Allah mudah-mudahan semua jamaah yang hadir yang mohon maaf ada sebagian yang tidak ikut beribadah bersedekah tapi minimal kita sudah ikut menghadiri acara pemberitaan mendoakan saudara kita di Palestina mudah-mudahan semua yang hadir di sini punya adat Allah bukan adatnya yang punya urusan Allah bukan urusannya yang punya perbuatan berminta Allah bukan semua adatnya mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir berkawan berkawan dan mudah-mudahan kita bisa hadir sholat di Masjidil Aqsa sesudah dimerdekakan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan berjamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman tauhid bagi kita semua. Dan kita semua doakan dalam keadaan Rasul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Semua berjamaah berikan keberkahan oleh Allah. Insyaallah jangan pada pulang karena kita sholat maghrib berjamaah nanti. Mudah-mudahan insyaallah jamaah mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan jangan cuma hadir acara saya begini begitu banyak harapan saya besok subuh jamaah segitu penuh di masjid agar kita betul-betul menolong agama Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Aku berdoa ya Allah wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la